Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang terdiri dari yang pertama ada Amera Mega, yang kedua ada saya sendiri Hafsa Aryandini, yang ketiga ada Ardita Hairunisa, dan yang terakhir ada Muhammad Anwar Suhada. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami sebagai memenuhi tugas ujian tengah semester hukum perikatan. Di sini kami akan menganalisis asas dan anatomi struktur surat perjanjian kerja. Yang pertama ada analisis asas surat perjanjian kerja yang akan disampaikan oleh Amara. Baik, di pasal 1 berbunyi pihak pertama menyatakan menerima pihak kedua sebagai karyawan di perusahaan PT Bravo Jaya yang berkedudukan di Pondok Indah Blok C5 nomor 17 Jakarta Selatan dan pihak kedua dengan ini menyatakan kesediaannya. Nah, pasal 1 ini menjelaskan bahwa pihak pertama menerima pihak kedua di PT Bravo Jaya yang secara langsung pihak kedua menyatakan kesediaannya untuk menjadi karyawan di perusahaan PT Bravo Jaya. Pasal 1 mengandung asas konsensualitas karena perjanjian itu lahir dan berlaku sejak saat tercapainya kata sepakat di antara para pihak tanpa perlu adanya. Setiap perjanjian itu sudah sah dalam arti mengikat para pihak apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal yang pokok atau hal yang menjadi objek perjanjian tersebut. Kemudian di pasal 2 berbunyi, pihak kedua akan ditempatkan sebagai asisten administratif pada Departemen Administrasi Utama PT Bravo Jaya. Apabila dipandang perlu dan juga dikehendaki, pihak pertama dapat menempatkan pihak kedua dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang oleh pihak pertama dianggap lebih cocok serta sesuai dengan keahlian yang dimiliki pihak kedua, dengan syarat masih tetap berada di dalam lingkungan perusahaan PT Bravo Jaya. Pasal 2 menjelaskan bahwa pihak pertama sebagai pemilik perusahaan memiliki hak untuk menempatkan pihak kedua dalam menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua harus menyetujui jika ingin terjadinya kesepakatan. Pasal 2 ini mengandung asas kebebasan berkontrak, dapat didasarkan pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya sebagai undang-undang. Setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian dengan siapapun juga. Next. Berikutnya ada pasal 3 yang berbunyi masa percobaan ditetapkan selama 3 bulan yang dihitung sejak tanggal masuk pihak kedua diterima bekerja. Asas kebebasan berkontrak yang mana diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja dan perjanjian itu asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan sebagaimana pasal 1337 KUH Perdata. Pasal 3 menjelaskan bahwa pihak kedua diberi masa percobaan selama 3 bulan sejak masuk bekerja, yang mana diatur dalam pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan paling lama 3 bulan. Lalu ada pasal keempat berbunyi, pihak pertama harus memberikan gaji pokok kepada pihak kedua sebesar Rp4.500.000 setiap bulan yang harus dibayarkan pihak pertama pada tanggal terakhir setiap bulan setelah dipotong pajak pendapatan sesuai peraturan perpajakan di Indonesia. Pasal 4 menjelaskan bahwa pihak pertama harus membayar gaji pokok kepada pihak kedua setiap bulannya untuk pendapatan pihak kedua sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Pasal 4 mengandung asas konsensualitas yang dimaksudkan kontrak dapat berbentuk tertulis secara yuridis yang hanya dimaksudkan untuk alat bukti tentang terjadinya perjanjian tersebut. Pemberian gaji dalam bentuk tertulis di mana harus ada hitam di atas putih. Kemudian terdapat asas pacta sunt servanda atau asas kepastian hukum, di mana dikuatkan dalam pasal 1338 ayat 2, perjanjian-perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk ini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hafsah. Baik, selanjutnya ada pasal 5. Sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, jumlah jam kerja efektif
adalah 8 jam setiap minggu dengan jumlah hari kerja 5 hari setiap minggu, dimulai hari Senin dan berakhir pada Jumat dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, hari Senin sampai dengan hari Kamis, jam masuk adalah jam 9 dan jam pulang adalah jam 17.00. Dengan waktu istirahat selama 1 jam lebih 30 menit, yaitu pada pukul 11.30 hingga pukul 13.00. Yang kedua, hari Jumat, jam masuk adalah jam 9 dan jam pulang adalah jam 17.00 dengan waktu istirahat selama 2 jam, yaitu pada pukul 11.30 hingga pukul 13.00. Pada pasal 5 tersebut ada asas itikat baik, yang mana dalam melaksanakan perjanjian, dengan itikat baik berarti melaksanakan perjanjian menurut dasar kerasionalan dan kepatutan. Dalam melaksanakan kontrak kerja harus sesuai dengan lama jam kerja yang telah disepakati bersama secara tertulis, maka tidak ada rasa terpaksa di dalam melakukan pekerjaan tersebut selama jam kerja yang telah ditentukan. Lalu ada pasal 6, pihak pertama harus memberikan makan kepada pihak kedua 1 kali makan setiap hari, setiap kali pihak kedua masuk kerja. Yang kedua, bila waktu istirahat sesudah 4 jam kerja pertama lamanya 2 jam, maka pihak pertama harus memberikan kepada pihak kedua 1 kali makan lagi. Analisis pada pasal 6 tersebut memiliki asas itikat baik, yang mana dalam melaksanakan perjanjian dengan itikat baik berarti melaksanakan perjanjian menurut rasa kepatutan dan kemanusiaan. Dalam melaksanakan kontrak kerja harus memperlakukan karyawan secara manusiawi dengan memenuhi kebutuhan pokoknya, yakni memberi makan. Lalu pada pasal 6 juga ada asas personalitas, yakni asas kepribadian yang berarti bahwa pada umumnya tidak seorang pun dapat membuat perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Karena suatu perjanjian hanya mengikat bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian itu dan tidak mengikat bagi pihak lain. Dalam hal ini, pihak perusahaan atau pihak pertama hanya berkewajiban memberikan makan kepada karyawan di perusahaannya saja. Lalu, next. Pada pasal 7, yang pertama, apabila tersedia pekerjaan yang harus segera diselesaikan atau bersifat mendesak atau urgent, dan pihak kedua diharuskan masuk kerja lembur, maka pihak pertama akan membayar pihak kedua sebagai imbalan kerja lembur tersebut dengan jumlah Rp40.000 setiap jam lembur. Yang kedua, pembayaran upah lembur akan disatukan dengan pembayaran gaji yang akan diterima pihak pertama pada tanggal terakhir setiap bulan. Analisisnya, asas itikat baik karena terjadinya perjanjian yang mengandung pada pasal 7 mengandung asas itikat baik karena perjanjian yang mengandung unsur tekanan dan tidak patut tidak dikategorikan dalam perjanjian, melainkan paksaan. Dalam hal ini, lembur adalah menggunakan waktu lebih dari jam kerja sebagaimana seharusnya. Maka dari itu harus ada negosiasi yang patut untuk menghargai upaya lebih karyawan dalam bekerja, yakni dengan upaya tambahan yang diatur di dalam kontrak. Lalu pasal 8, yang pertama, setiap karyawan berhak mendapatkan cuti 16 hari setiap tahun sesuai dengan ketentuan-ketentuan tata tertib rumah tangga perusahaan PT Bravo Jaya dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang terdiri dari 12 bulan bekerja dan paling sedikit 12 hari cuti bersama untuk seluruh karyawan. Yang kedua, pengajuan cuti pada hari kerja diajukan setiap karyawan selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan cuti dengan mendapatkan pengesahan berupa tanda tangan dan izin dari atasan langsung yang bersangkutan. Analisis dari pasal 8 ini mengandung asas fakta sunt servanda, yang mana para pihak harus mematuhi dan menghormati perjanjian yang telah dibuatnya, karena perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak. Asas fakta sunt servanda berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas ini sering disebut dengan asas kepastian hukum. Dengan asas ini tersimpul adanya larangan bagi hakim untuk mencampuri isi perjanjian. Dalam hal ini, perusahaan membentuk undang-undangnya sendiri, akan tetapi tidak melanggar undang-undang pemerintah sebagai pedoman dan dasar hukum dibuatnya perjanjian. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh Dita. Baik, selanjutnya ada pasal 9 yang isinya pihak pertama wajib menanggung biaya pengobatan serta perawatan jika pihak kedua sakit atau memerlukan perawatan kesehatan sesuai dengan syarat, peraturan, dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Analisisnya dalam pasal ini dijelaskan mengenai tanggungan biaya,
di mana apabila pihak kedua sakit atau memerlukan biaya kesehatan, pihak pertama wajib untuk menanggung biaya tersebut. Lalu dalam pasal ini ada asas itikat baik, yaitu manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat yang merugikan pihak lain. Para pihak dalam suatu perjanjian tidak boleh mempergunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri pribadi. Jadi dalam kontrak kerja ini, bila pihak kedua sakit, pihak pertama akan beritikat baik dengan adanya pertanggungjawaban dalam biaya pengobatan. Lalu selanjutnya ada pasal 10 yang isinya satu, pihak kedua menyatakan kesediaannya untuk mematuhi serta mentaati seluruh peraturan atau tertib perusahaan PT Bravo Jaya yang telah ditetapkan pihak pertama. Yang kedua, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas dapat mengakibatkan pihak kedua dijatuhi A. Skorsing, atau B. Pemutusan hubungan kerja PHK, atau C. Hukuman dalam bentuk lain dengan merujuk kepada peraturan pemerintah yang mengaturnya. Analisis pada pasal ini yaitu asas itikat baik, karena pihak kedua menyatakan kesediaannya untuk mematuhi peraturan, sehingga pernyataan tersebut mengandung arti adanya niatan dalam melakukan yang disebut secara tertulis di dalam perjanjian kerja. Lalu ada juga asas kepastian hukum, asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas ini menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah memperjanjikan sesuatu memperoleh kepastian bahwa perjanjian itu dijamin dalam pelaksanaannya, di mana apabila pihak kedua tidak mentaati tata tertib di perusahaan ini, terdapat sanksi-sanksi yang berlaku sebab perjanjian yang dibuat adalah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang bersangkutan. Lalu selanjutnya pasal 11, yang mana isinya pihak kedua selama masa berlakunya ikatan perjanjian kerja ini tidak dibenarkan untuk melakukan kerja rangkapan di perusahaan lain manapun juga dengan alasan apapun juga, kecuali apabila pihak kedua telah mendapat persetujuan secara tertulis dari pihak pertama. Analisisnya dalam pasal ini terdapat asas kepastian hukum. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, misalnya salah satu pihak ingkar janji atau wan prestasi, maka dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian. Selanjutnya pasal 12, yang mana isinya pihak pertama berhak setiap saat untuk mengakhiri perjanjian kerja ini dengan syarat harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak kedua tanpa berkewajiban menjelaskan alasan apapun juga. Dalam masalah ini, pihak pertama wajib memberikan ganti rugi atau pesangon kepada pihak kedua yang jumlah serta tata aturannya merujuk pada peraturan pemerintah yang berlaku. Analisis pada pasal 12 ini adalah asas kebebasan berkontrak. Bebas menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan. Hal yang tercantum dalam pasal ini dapat dilakukan karena tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Anwar. Baik, terima kasih Ardita. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari pasal 13 yang berbunyi perjanjian kerja ini akan berakhir dengan sendirinya jika pihak kedua meninggal dunia atau hal-hal lain yang menurut pihak pertama layak diterima. Di dalam pasal ini itu ada asas kepribadian atau asas personality. Ini berarti isi dari perjanjian hanya mengikat secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Dalam hal ini berlaku dan berakhirnya perjanjian hanya timbul dari pihak yang bersangkutan. Next. Ya, selanjutnya pasal 14 yang berbunyi perjanjian kerja ini batal dengan sendirinya jika karena keadaan atau situasi yang memaksa seperti bencana alam, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan, peraturan pemerintah, atau apapun yang mengakibatkan perjanjian kerja ini tidak mungkin lagi untuk diwujudkan. Analisis dari pasal ini yaitu asas force majeure atau asas overmatch atau asas keadaan memaksa, bahwa dengan asas ini debitur dibebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti rugi akibat tidak terlaksananya perjanjian karena sesuatu sebab yang memaksa. Keadaan memaksa ini merupakan suatu keadaan debitur memang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaannya. Selanjutnya pasal 15 yang berbunyi apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila dengan cara
ayat 1 pasal ini tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan melalui prosedur hukum dengan memilih kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Analisis dari pasal ini asas kepastian hukum. Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum, sehingga secara pasti memiliki perlindungan hukum. Dan yang terakhir, pasal 16, demikianlah perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap 2, asli dan tembusan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama, satu dipegang oleh pihak pertama dan lainnya untuk pihak kedua. Analisis dari pasal ini yaitu asas konsensualisme. Artinya, para pihak setuju dan sepakat mengenai prestasi yang dijanjikan atau dapat diartikan perjanjian ini didasari oleh kesepakatan kedua pihak, maka perjanjian ini telah dianggap sah. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang anatomi struktur surat perjanjian kerja. Yang pertama-tama akan disampaikan oleh Amara. Baik, di dalam anatomi kontrak perjanjian kerja ini, di bagian pendahuluan, yang pertama ada subbagian pembuka. Nah, judul perjanjian dalam kontrak ini adalah surat perjanjian kerja. Tanggal disepakati kontrak di mana perjanjian ini ditandatangani pada 15 Maret 2021. Lalu tempat dibuat dan ditandatangan kontrak bertempat di Pondok Indah, Blok C5, nomor 17, Jakarta Selatan. Lalu ada subbagian pencantuman identitas para pihak. Pada subbagian ini dicantumkan identitas para pihak yang mengikat diri dalam perjanjian dan siapa saja dari kedua belah pihak yang menandatangani perjanjian. Dalam kontrak perjanjian kerja ini yang mengikatkan diri adalah yang pertama Dr. Daniel Alexander ME sebagai Direktur Utama yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bravo Jaya yang berkedudukan di Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut pihak pertama. Lalu ada Arif Haran SE sebagai karyawan yang dalam hal ini bertindak untuk dan nama PT Bravo Jaya yang berkedudukan di Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut pihak kedua. Kemudian akan disampaikan oleh Ardita. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang bagian isi anatomi dari surat perjanjian kontrak kerja ini. Di dalam bagian isi terdapat pasal-pasal yang terdapat dalam surat kontrak kerja ini. Ada 16 pasal dalam kontrak kerja ini. Di dalam pasal-pasal ini terdapat beberapa klausul dalam bagian isi. Perumusan klausul definisi, peristilahan, dan ungkapan dapat berimplikasi hukum atas ruang lingkup kontrak khususnya hak, kewajiban, waktu, dan kegiatan pengadaan barang atau jasa. Oleh karena itu harus dirumuskan dengan merujuk Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Perumusan klausul definisi harus cermat dan jelas. Lalu selanjutnya ada klausul nilai kontrak. Harus dirumuskan dengan angka dan huruf secara jelas, lengkap, dan akurat. Ketiadaan klausul satu kesatuan dokumen menyebabkan salah satu atau beberapa dokumen selain surat perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Klausul mulai berlakunya perjanjian memiliki implikasi hukum dimulai berhubungan hukum secara kontraktual antara para pihak dan memulai berlakunya semua ketentuan dalam dokumen kontrak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anwar. Iya, selanjutnya ini ada bagian penutup di mana isinya ada kata penutup dan tempat tanda tangan di antara kedua pihak, pihak pertama dan pihak kedua. Di kata penutup ini ada di pasal 16 tadi yang kurang lebih kalimat penutup ya dari apa isi dari pasal-pasal itu, dan kemudian ada tempat dan tanggalnya dan ada tanda tangan dari kedua belah pihak yang mengesahkan perjanjian
ini perjanjian kerja tersebut. Demikian. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.